Halo teman-teman semua, pengantar teori risiko aktuaria 1. Kali ini kita akan membahas kuis 2 PTRA 1 tahun lalu atau kuis setelah UTS ya untuk tahun lalu. Langsung saja kita mulai. Jadi untuk yang nomor 1 ini terkait AB0 kelas. Jadi di sini ada satu random variable n member dari AB0 kelas yang memenuhi properties berikut, yaitu eh, probability PK atau PK dibagi dengan PK-1 itu sama dengan 4 per K dikurangi sepertiga. Nah, kita diminta menentukan ekspektasi dan variansinya. Nah, di sini mungkin kita recall sedikit dari materinya. Jadi untuk distribusi di AB0 kelas itu dia akan memenuhi rekursi berikut, yaitu PK per PK-1 itu sama dengan A plus B per K. Di mana nanti A ini akan menandakan, di sini A itu ada maknanya, yaitu jika dia 0 itu berarti kosong, kalau lebih dari 0 berarti NB, kalau kurang dari 0 berarti binomial. Kemudian ada beberapa rumus di sini yang nanti bisa digunakan. Nah, kita ke pembahasannya. Jadi tadi recursionnya kan seperti ini. Nah, kita tuh padankan aja ke bentuk A plus B per K. Yang mana kan ini A itu kan konstan aja ya. Berarti min sepertiga ditambah 4 per K kalau enak bentuknya. Yang mana nanti kita akan memperoleh A-nya itu min sepertiga dan B-nya 4 ya berarti. Dan bentuk seperti ini. Nah, dari yang kita peroleh dari reference tadi, kalau A-nya kurang dari 0 berarti dia binomial, maka distribusinya adalah binomial gitu. Nah, untuk distribusi binomial itu A-nya itu adalah min Q per 1 min Q, sedangkan B-nya itu M plus 1 dikali Q dibagi dengan 1 min Q. Nah, tadi kan kita udah tahu A sama B. Ketika kita mau mencari ekspektasi sama variansi, kan kita perlu parameter dari distribusinya, yaitu M dan Q. Nah, ini Q-nya bisa kita cari dari A, kemudian M-nya bisa kita cari dari B dan dari Q. Nah, kalau kita cari Q-nya dulu dari si A yang udah kita ketahui tadi. Nah, tadi kan A sama dengan min sepertiga, berarti min sepertiga sama dengan ini, min Q per 1 min Q. Atau Q per 1 min Q-nya itu adalah sepertiga. Nah, berarti ini kita hitung aja, kita solve, nanti kita akan memperoleh Q-nya adalah 1/4. Berarti kita udah dapat parameter Q. Nah, kemudian kita tinggal mencari parameter si M, di mana tadi pakai yang ini, B sama dengan M plus 1 dikali Q per 1 min Q, gitu. Nah, dari sini kita akan memperoleh, tadi kan kita udah punya Q, nah di sini Q-nya kan tadi 1/4, kemudian 1 min Q bisa kita cari dulu di sini 3/4, kita substitusikan aja. Kemudian tadi B-nya 4, berarti 4 sama dengan M plus 1 per 3. Nah, nanti kita akan memperoleh dengan solve ini kita dapat M-nya itu 11. Nah, dari sini kita sudah dapat distribusinya. Random variable N tadi berdistribusi binomial dengan parameter M-nya 11 dan Q-nya 1/4. Nah, untuk ekspektasi varian dan variansnya kita bisa tahu dari si table, yaitu untuk ekspektasinya itu MQ dan variansinya itu adalah MQ dikali 1 min Q, di mana tadi kita masing-masing udah mendapatkan M sama Q-nya. Berarti M-nya tadi 11, Q-nya tadi 1/4, berarti kita dapat ekspektasinya 11/4 atau 2,75 juga boleh. Kemudian untuk variansinya itu kan MQ dikali 1 min Q, jadinya 11 dikali 1/4 dikali 3/4, jadinya 33/16 atau 2,0625. Boleh dalam pecahan, boleh dalam desimal. Jadi untuk soal ini kita dapat ekspektasinya itu 2,75 dan variansinya di 2,0625. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di sini ada driver yang dipilih secara random. Nah, kalau drivernya itu good, dia itu dari Poisson population dengan mean-nya itu 1 claim per year. Tapi kalau dia bad, dia dari Poisson dengan mean-nya itu 5 claim per year. Jadi bedanya
Yang good ini dia di Poisson dengan mean 1 klaim, dan yang bad itu di mean 5 klaim gitu. Nah, kemudian ada jadi probability drivernya itu termasuk good atau bad itu probability-nya sama gitu. Jadi peluang good maupun peluang bad itu sama, yang berarti 0,5 gitu ya nanti. Nah, jika drivernya tuh ada punya 3 klaim last year, kita diminta menghitung probability bahwa drivernya itu adalah good gitu. Nah, kalau gitu kan berarti di sini yang kita cari kayak ini tuh seperti 3 klaim tuh kayak informasinya gitu. Maka kita sama aja diminta mencari peluang good kalau udah diketahui bahwa last year itu ada 3 klaim gitu. Jadi yang kita cari adalah seperti ini. Nah, berarti kita bisa kerjakan dengan Bayes theorem. Nah, pertama kita notasikan dulu yang good driver itu G, yang bad driver itu B. Kemudian tadi kan kita udah dibilang kalau probability-nya itu equal, berarti peluang G maupun peluang B itu sama-sama 0,5. Kemudian yang kita cari adalah peluang dia itu good driver, diketahui bahwa last year itu dia klaimnya itu sebanyak 3. Nah, kalau kita gunakan Bayes, berarti peluang G diketahui N sama dengan 3, ya kan, peluang G diketahui, peluang N sama dengan 3 diketahui G, kemudian dibagi dengan jumlahannya ini ya. Peluang G, peluang N sama dengan 3 diketahui G, peluang B, peluang N sama dengan 3 diketahui B. Ini pakai rumus Bayesian ya. Kalau kita recall lagi, sebenarnya kita bisa ini ya, misal peluang B bersyarat A itu, yaitu nanti sama aja peluang B dikali dengan peluang B, sorry, peluang A bersyarat B dibagi dengan peluang B, peluang A bersyarat B ditambah peluang A peluang B bersyarat A, itu ya sama aja ya. Oke, itu kita bisa terapkan ke sini. Nah, kita tinggal mencari dari tiap komponennya. Nah, tadi number of claim untuk yang good driver, jadi distribution dari number of claim diketahui dia adalah yang good driver itu kan Poisson dengan mean 1 atau lambdanya sama dengan 1 ya. Di sini udah dibilang meannya 1 klaim. Nah, berarti peluang N sama dengan 3, ya kita cari aja. Peluang klaimnya 3 itu berarti peluang N sama dengan 3, dengan N-nya itu berdistribusi Poisson, parameternya lambdanya 1. Poisson kan lambda pangkat N dibagi N faktorial gitu ya. Min 1, karena tadi lambdanya 1, kemudian 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial ya, sama kayak gini. Nanti masukin kalkulator aja dapatnya 0,06 approximately. Nah, kemudian kita kan udah dapat yang ini. Peluang N sama dengan 3 diketahui G. Kemudian kalau peluang G, peluang B kan udah tahu. Nah, berarti kita tinggal peluang N sama dengan 3 diketahui B. Nah, N diketahui B atau number of claim diketahui dia adalah bad driver, itu distribusinya Poisson dengan parameternya 5 karena tadi meannya adalah 5 claim gitu. Nah, sama kita gunakan PMF Poisson yang ini untuk menghitung ini, tapi lambdanya berbeda, ini lambdanya 5, berarti E pangkat min 5, terus lambdanya tadi 5 pangkat N-nya 3 dibagi 3 faktorial. Nanti kita masukin kalkulator, approximately hasilnya 0,14. Kemudian kita substitusi hasil-hasil ini ke Bayes formula tadi. Jadi kita udah punya hasil-hasilnya, termasuk peluang G sama peluang B tadi, kita substitusi ke sini. Berarti nanti kita akan dapat seperti ini, 0,5 kali 0,06 dibagi 0,5 kali 0,06 ditambah 0,5 kali 0,14 tadi. Kita cari aja, langsung pakai kalkulator juga bisa.
nanti kita akan memperoleh hasilnya adalah 0,304 seperti itu. Jadi peluang eh, bahwa dia adalah good driver, diketahui bahwa last year itu klaimnya sebanyak 3, itu adalah 0,304. Seperti itu, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Oke, jadi di sini ada seseorang yang dia tuh ngelakuin simulasi gitu. Dia itu ngelakuin simulasi itu sebanyak 1000 kali ya. Jadi random variable X. Nah, jadi gampangnya ini tuh sebenarnya terkait Poisson gamma ya. Poisson gamma mixture gitu. Jadi di sini mungkin alurnya biar lebih enak. Dia itu kan melakukan 1000 simulasi dengan random variable dari random variable X. Nah, X ini berdistribusi Poisson dengan parameter lambda. Nah, lambdanya ini berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan theta sama dengan 1 gitu. Nah, dia melakukan proses itu 1000 kali. Kemudian repetisinya itu independen, jadi ya udah nggak saling bergantung. Kemudian kita diminta menghitung expected number of times that simulated value X-nya itu 3. Jadi kita diminta menghitung ekspektasi dari eh, berapa banyaknya simulasi, number of simulation-nya itu yang nilai simulasinya tuh X-nya tuh 3 gitu. Nah, sebelumnya kita bisa recall dulu nih. Jadi eh, tadi kan simulasinya itu kan random variable X, di mana X itu kondisional Poisson. X itu dia berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, di mana lambdanya itu berdistribusi lambdanya berdistribusi gamma dengan parameter alfa sama theta. Nah, berarti nanti unconditional dari X itu akan berdistribusi, unconditionalnya dari X itu akan berdistribusi negatif binomial dengan R-nya sama dengan alfa, betanya sama dengan theta. Nah, ini salah satu kondisi yang spesial dari mixture ya. Jadi mixture itu ini continuous mixture. Pokoknya kalau ada random variable yang dia berdistribusi Poisson dengan parameter lambda, kemudian lambdanya itu berdistribusi gamma dengan parameter alpha theta, itu nanti dia X tadi unconditionalnya akan berdistribusi negatif binomial. Ya, itu bisa dibuktikan juga ya. Itu dibahas di materi tutor 7. Nah, kemudian dari reference tadi dan dari informasi yang diketahui, itu kita punya mixture dari Poisson gamma ya. Nah, lambdanya tadi kan gamma. Sedangkan X itu berdistribusi Poisson dengan parameter lambda yang menghasilkan X-nya ini unconditionalnya akan berdistribusi negatif binomial dengan R-nya itu 2, betanya 1 gitu. Karena R-nya sama dengan alfa, betanya sama dengan theta. Tadi alfanya 2, betanya 1. Nah, kan kita mau mencari ekspektasi dari banyaknya simulasi dengan yang keluar X-nya itu 3 ya. Berarti kita cukup mengalihkan antara 1000 dengan peluang X sama dengan 3. Tapi yang unconditional gitu. X-nya yang unconditional. Berarti X di sini yang negatif binomial. Berarti kan kita perlu mencari peluang X sama dengan 3 dari negatif binomial. Dan parameternya itu sudah diketahui. Kita cari aja PMF binomial di si table. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita substitusikan aja parameter R, parameter beta, sama K yang kita peroleh bernilai 3 tadi. Ini ada R, ada beta, ada K. Nah, nanti akan kita peroleh. Nah, ini berarti kan K-nya 3, R-nya itu 2, terus dikurang 1. Habis itu di sini K-nya 3. Berarti kan ya udah ini kombinasi antara 4 sama 3. Kemudian yang lain juga kita tinggal substitusi beta, R sama K. Nanti simplinya kita akan dapat seperti ini.
Kemudian kombinasi, ini setengah kuadrat itu seperempat, setengah pangkat 3 itu seper 8, kemudian kombinasi antara 4 sama 3, itu kan nanti kita akan memperoleh hasilnya, dia kan 4 faktorial dibagi 3 faktorial, 1 faktorial, kita akan dapat hasilnya adalah 4. Berarti 4 kali seperempat kali seper 8, hasilnya seper 8. Jadi peluang X sama dengan 3 itu seper 8, dan tadi kita perlu nyari 1000 kali peluang X sama dengan 3, ya jadinya 1000 dikali seper 8, hasilnya adalah 125. Jadi ekspektasi banyaknya simulasi yang dia X-nya itu sama dengan 3 itu adalah 125. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal terakhir. Jadi ada 4 soal untuk kuis tahun lalu setelah UTS. Nah, jadi di sini number of claim dari satu portfolio itu berdistribusi negatif binomial dengan parameter R-nya 10, beta 3. Kemudian severity-nya di sini berdistribusi apa ya? Ini itu kayak Pareto. Ya, jadi mungkin kalau teman-teman enggak, ini tuh sebenarnya Pareto ya. Nah, dia cuma ngasih CDF-nya seperti ini, tapi ya kalau teman-teman ingat ini tuh bentuknya kayak ini sebenarnya adalah mixture Pareto gitu. Ini dengan equal weight. Equal weight. Jadi bobotnya sama-sama 0,5. Nah, kemudian claim count sama claim size-nya itu independen, terus kita diminta menggunakan normal approximation untuk menentukan probability bahwa agregat klaimnya lebih dari 100.000. Jadi kita diminta menentukan peluang agregat klaim lebih dari 100.000. Itu pakai normal approximation. Oke, mungkin yang kita perluin nanti ya untuk negatif binomial itu ekspektasi sama variansinya seperti ini, kemudian untuk agregat loss nanti seperti ini. Nah, ya pertama yang gampang kita kan ya nanti mau mencari ekspektasi dari agregat sama variansi dari agregat. Berarti kita perlu ekspektasi dari sama variansi dari random variable n sama random variable severity. Buat yang n karena cukup jelas dia negatif binomial, ya udah kita cari aja ekspektasinya ya. Ini R dikali beta gitu. Tadi kan R-nya 10, betanya 3. Berarti ini R kali beta ya 30. Kemudian variansnya itu kan R beta dikali 1 plus beta. Jadi ini R beta dikali 1 plus beta, hasilnya adalah 120. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, severity-nya tuh mixture dari 2 Pareto yang bobotnya sama, dengan parameternya itu masing-masing alfanya 3, tetanya 2000, sama alfanya 3, tetanya 10.000 ya. Ini cukup kelihatan. Ini tetanya. Kemudian ini alfanya. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk Pareto itu ekspektasinya theta per alfa min 1. Kemudian momen keduanya adalah 2 theta kuadrat per alfa min 1 alfa min 2. Sebenarnya kalau mau langsung varians juga nggak apa-apa, tapi yang value itu momen kedua. Nah, ini ekspektasinya untuk Pareto yang bobotnya sama, ya sebenarnya kita tinggal nyari ekspektasi dari masing-masing Pareto. Kemudian kita masing-masing itu dikali 0,5 karena masing-masing bobotnya 0,5. Nah, Pareto yang pertama kan tadi 2000 ya, berarti 2000 dibagi 2. Kemudian yang ini 10.000 karena tetanya 10.000. Kemudian alfa min satunya kan berarti 3 min 1 sama dengan 2. Nanti kita dapat ekspektasinya itu 3.000. Kemudian untuk momen kedua, oh ya sebenarnya tadi itu makanya momen kedua itu karena biar kita lebih mudah nge-assess-nya ya. Karena kalau momen kedua untuk Pareto untuk distribusi yang mixture gini ya, kita lebih enaknya itu kita tinggal menjumlahkan aja, kemudian dikaliin sama masing-masing bobotnya gitu kalau untuk momen kedua. Jadi kita pakainya momen kedua dulu buat mencari momen kedua dari si mixture Pareto ini. Nah, ini sama kita hitung momen kedua dari masing-masing Pareto dengan masing-masing parameternya yang berbeda tadi.
Kemudian kita kaliin sama bobotnya karena kebetulan sama 0,5 jadi kita bisa keluarin. Jadi kita dapat momen keduanya 52 kali 10 pangkat 6 atau 52 juta. Nah, baru dari situ kita bisa cari nih variansnya dengan momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratkan. Berarti 52 juta tadi dikurangi dengan 3.000 kuadrat. Nanti kita dapat hasilnya adalah 43 juta untuk variansi dari severity-nya. Nah, kita dari sini udah dapat ekspektasi dan variansi dari frekuensi maupun severity. Jadi kita bisa mencari eh, ekspektasi sama variansi agregatnya. Nah, ekspektasi yang agregat itu ekspektasi dari frekuensi kali ekspektasi severity, berarti tadi 30 ya, ini tadi R beta negatif binomial gitu dikali dengan 3.000 ekspektasi equally weighted mixture Pareto tadi, jadinya 90.000, kemudian variansnya itu tadi 30 itu apa? 30 itu tadi ekspektasi N, kemudian dikali sama variansi X tadi 43 juta, ditambah sama 120 itu ekspektasi, sorry, 120 tadi variansi N, kemudian dikali ekspektasi X yang dikuadratkan, 3.000 kuadrat. Nanti kita dapat hasilnya untuk variansinya itu sebesar 2370 dikali 10 pangkat 6. Berarti dari sini kita memperoleh S-nya itu approximately, karena kita mau pakai normal approximation ya, kita asumsiin dia berdistribusi normal, dia parameternya adalah ini mu-nya, kemudian ini sigma square. Jadi kita gunakan mean sama variansinya untuk jadi parameter dari distribusi normal. Nah, sebelumnya kita perlu standarisasi dulu. Nah, cara menstandarisasinya itu kan ya X dikurangi. Kalau kita mau standaris kan biasanya ke normal standar. Nah, itu kan Z sama dengan X min mu per sigma. Kalau di sini mungkin S ya. Nah, kemudian di sini kan peluang S lebih dari 100.000. Berarti sama aja 1 min peluang S kurang dari 100.000. Nah, ini kita standarin aja. Untuk menstandarinya tadi dikurangi mu, kemudian dibagi sigma. Berarti ini adalah sama aja CDF, karena ini S kurang dari 100.000, berarti CDF normal standar dari di titik 100.000 dikurangi ini mu-nya dibagi dengan sigma, yaitu akar dari varians tadi. Jadi sebenarnya buat normal approximation yaitu gampangnya kita mesti cari ekspektasi sama variansi agregat, berarti dari situ kita punya mu sama sigma square. Nah, terus kita standarisasi aja ke normal standar gitu. Nah, dari sini kan kita peroleh, kita dapat dari standarisasi ini adalah 0,21. Nah, kemudian untuk karena dari lebih dari peluang S lebih dari 100.000 berarti kan 1 min ini. Nah, kemudian kita cari nilai ini di tabel. Tabel normal standar itu ada di table C. Nah, nanti kita akan dapat hasil yang itu 0,5832. Nah, nanti hasil akhirnya adalah 0,4168. Ini adalah, jadi kita memperoleh hasil probability si S ini lebih besar dari 100.000 atau peluang agregat klaimnya lebih besar dari 100.000 itu adalah 0,4168. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu untuk pembahasan kuisnya. Sekian dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan kuis. Semangat buat kuisnya. Terima kasih.